Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Om Irul yang malam hari ini kita tetap istiqomah untuk ngaji bersama, untuk silaturahim bersama, dan untuk menyingkat waktu, mari kita buka pengajian kita ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan Quran surah Al-Isra atau surat Bani Israel, ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-70. Dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi apa yang disampaikan Om Irul, karena kita akan membahas masalah design thinking gitu ya, untuk mulai bisnis gitu ya. Bahwa kita diberi akal, kita diberi kelebihan dari makhluk Allah yang lainnya, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa mudah untuk memahami dan kita bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Terima kasih. Monggo Om Irul. Oke, matur nuwun Om Jok. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Bapak itu, terima kasih teman-teman. Hari ini kita ngaji yang lain, yaitu ngaji yang real tentang bisnis. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk belajar gitu kan. Jadi ada tanggung jawab saya juga untuk menyampaikan ilmu itu ya. Kan kemarin seperti ngaji minggu lalu kan, kamu punya ilmu, kamu pakai apa gitu kan, ya itu berarti saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan juga. Nah, kali ini saya akan share pengalaman saya di dalam melakukan usaha lah ya. Nah, topik kita kali ini adalah memulai bisnis dengan design thinking. Mengapa topik ini menurut saya menarik? Saya juga sudah mencoba berbagai usaha, mungkin belasan ya, dan yang gagal belasan juga gitu kan ya. Jadi sudah mulai mencoba dari saya bisa apa, saya mulai apa, mulai dari ya sering bersama almarhum Ahyani dulu ya. Pernah bikin sate pisang gitu ya. Kemudian apalagi ya, lele, bebek. Nah, saya pernah juga punya usaha dengan teman yang lain itu
ayam ya sampai ribuan ekor dan yang lain-lain lah ya. Nah, dan kemudian, karena Om Yani waktu itu punya banyak kerjaan untuk eksplorasi, padahal dia adalah eh, jurnalis ya, waktu itu wartawan ya. Saya waktu itu kami punya satu sekolah namanya Quantum E-Commerce College ya. Jadi kisahnya dulu saya itu belajar, tepatnya saya itu ikut di grupnya Sony Segema College ya. SSC itu semacam primadama di Bandung yang cukup terkenal lah. Saya waktu itu cari sambilan gitu ya, gaji pegawai negeri sedikit sekali, di situ saya dibayar 3 kali lipat daripada gaji pegawai negeri. Nah dari situ kemudian kita bikin sekolah Quantum E-Commerce, itu sekolah internet satu-satunya saat itu ya tahun 99 lah ya. Nah sempat booming juga, siswanya hampir 300 waktu itu 290-an masalah. Tapi kemudian terhenti karena waktu itu ada .com crash ya. Jadi bisnisnya berubah, itu tahun 2000-an awal. Nah itu dari sana saya kenal dengan Pak Sony Segema itu, dan secara tidak langsung jadi belajar tentang bisnis ya, bagaimana beliau cerita memulai dari awal bikin bimbel hanya nyewa kursi, nyewa ruang, dan ngajar sendiri, sampai akhirnya menjadi bimbel yang waktu itu saja nilai perputarannya seingat saya itu sampai 20 miliar ya, 2000-an. Ya itu cukup besar ya. Dan kemudian waktu saya ikut program ke Jepang, ada Youth Exchange Program itu, saya mampir ke Matsushita dan Toyota. Dan di Matsushita itu kebetulan ada museumnya Matsushita ya, Matsushita itu Matsushita itu ya. Nah, kalau di kita itu terkenal dengan merek Panasonic. Ya, waktu itu ke sana dan ternyata kisahnya itu cukup menarik. Dia adalah seorang yang apa itu kerja sebagai pegawai kayak PLN gitu. Kemudian dia belajar sekolah malam jadi teknisi. Dan kemudian karena ada dorongan untuk kebutuhan yang lebih, kemudian dia berbisnis memulai dari bikin fitting lampu ya. Fitting lampu, kemudian sempat ada krisis, dari fitting lampu itu dia bikin tatakan untuk kipas angin, kemudian jadi lampu, kemudian jadi dinamo, kemudian jadi baterai, dan akhirnya menjadi besar. Sekarang merek Panasonic cukup besar ya, zaman itu saja elektronik itu dia bersaing dengan Sony ya, merek Sony ya. Saya bawa handycam Sony itu ditanya, kok Anda milih Sony? Oh yang populer di Indonesia Sony. Kalau di sana ada Panasonic ya, Panasonic, TVC, dan yang lain-lain. Ya itu kisahnya itu menginspirasi saya untuk, oh ternyata semua itu bisa dimulai ya dari kecil, bahkan dari pengetahuan yang kita itu bisa disebut nol gitu ya. Tapi dengan suatu kesungguhan itu bisa menjadi besar. Ya. Nah, mungkin teman-teman mengenal saya sebagai dosen saja gitu ya. Sebenarnya dulu Om Edip itu bilang, wah gaji dosen besar ya. Oh enggak Om Edip, itu sebenarnya saya ada kegiatan di luar. Nah ini yang masih berjalan sekarang adalah bisnis saya yang dulu bersama Om Yani, namanya Wafif Technologies. Ini adalah kita bikin software untuk melayani oil company ya, untuk mencari minyak dan gas. Ya, kita punya banyak produk ini, ya Wafif Sharp ini data yang jelek bisa jadi bagus, kemudian reservoir minyak di mana, posisi minyaknya di mana, begitu ya. Nah ini cukup berkembang setelah 5 tahun waktu itu kita berkembang sampai ada proyek sebenarnya waktu itu di Malaysia, kemudian di Myanmar. Tapi kemudian terkena disrupsi. Jadi bisnis oil itu jatuh kira-kira 5 tahun yang lalu karena adanya shale oil dan shale gas dari Amerika. Itu harga minyak jatuh ya. Nah, akhirnya karyawan yang tadinya belasan tinggal susut, tinggal sekitar 5 orang gitu kan ya. Dan kemudian kita berpindah, jadi berpindah ke IT, lebih ke IT ya, ke AI, ke artificial intelligence. Jadi sekarang kita proyeknya itu di
membuat software untuk machine learning gitu. Dan juga baru-baru ini dapat lagi award dari Pertamina untuk processing 3D seismic. Jadi setelah 4 tahun vakum baru ada proyek lagi. Nah, ini menarik karena Wafif ini adalah high tech ya, teknologi tinggi dengan spesifik market ya. Nilai angkanya di sini ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar ya. Sehingga setahun itu cukup 1 atau 2 proyek saja. Tapi karena spesifik market, ketika marketnya ini guncang, ini ambruknya berantai gitu ya, hampir semua perusahaan di lingkup oil gas waktu itu tumbang gitu ya. Ya. Nah, kemudian tahun lalu jadi sebenarnya tahun lalu bereksperimen lagi dengan sebuah proyek lain yang ini jalan tahun kedua namanya Linkbrain ya. Ini sebaliknya ini sangat low tech nih karena ini hanya bisnis training gitu ya. Marketnya juga general gitu kan ya. Nah, di situ juga yang menarik adalah bagaimana kita mendefine market di tengah penuhnya vendor training ya. Penuhnya vendor training gitu ya. Nah, itu satu pengalaman juga menarik. Sebenarnya ini pengalaman kedua membuat perusahaan training ya. Yang pertama itu tahun 2001 dengan dosen elektro, saya ikut mendirikan namanya itu Sharing Vision, yang sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, tapi tetap dijalankan oleh Pak dari elektro itu, karena beliau foundernya, saya statusnya ikut aja. Jadi ini sebenarnya sudah yang kedua dan menggunakan konsep yang sama. Jadi dulu walaupun perusahaan baru tahun 2001 itu kami juga bisa mendapatkan market share yang cukup bagus ya. Bahkan mempunyai cukup nama lah di kalangan training profesional itu namanya Sharing Vision. Ya itu sekilas pengalaman di berbagai bisnis yang saya sudah pernah lakukan. Nah, kemudian setelah 20 tahun lebih ini mencoba-coba bisnis, akhirnya ada beberapa mungkin disebut wisdom ya, oh berarti saya dulu salah gitu ya. Jadi katanya gini, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Ini kan Sun Tzu ya. Tapi sebenarnya ini maksudnya adalah kalau Anda itu mengetahui konsumen Anda, maka Anda tidak takut bahwa Anda itu akan kalah atau gagal, maksudnya seperti itu. Dan itu saya rasakan setelah belasan tahun mencoba berbagai jenis bisnis ya. Nah ini mungkin yang nanti bisa kita diskusikan dengan teman-teman yang memulai bisnis baru ya atau kegiatan baru setelah nanti rencananya pensiun atau bahkan sudah beberapa kali tapi tidak sempat baca buku gitu kan ya, saya banyak baca. Nah ini saya kutip dari Steve Jobs ya, you've got to start with the customer experience. Jadi dulu itu kalau saya bikin bisnis itu berasal dari apa yang bisa saya lakukan, lalu saya mencari marketnya. Nah kesini-sininya saya baru tahu, kita nyari marketnya dulu, baru create bisnisnya gitu. Dan itu lebih lebih berpeluang untuk sukses. Ya. Dan ternyata itulah yang dilakukan oleh Steve Jobs, walaupun dia di awal tidak terlalu paham juga ya. Waktu itu dia berawal dari komunitas hobi komputer, kemudian dia bisa menjual kit komputer itu dengan harga mahal waktu itu $600 lebih ya. Tapi ternyata marketnya mau gitu, dan dia menjadi miliuner itu di usia 20 tahun kalau nggak salah, miliar dolar. Jadi you've got to start with the customer experience. Jadi kita itu harus berangkat dari customer, baru kemudian kita mencari solusinya, bukan berangkat dari teknologi atau apa yang bisa kita lakukan terus mencari customer-nya, itu terbalik itu. Jadi dibalik. Jadi kita mulai dari customer-nya. Nah, akhir-akhir ini kan Apple itu mengeluarkan ini ya, smartwatch. Orang tidak paham kenapa Apple itu masuk ke bisnis smartwatch. Ternyata dia itu membidik bisnis kesehatan. Dan itu adalah bisnis yang sangat besar. Sehingga smartwatch itu sukses nih. Teman-teman saya yang pelari itu banyak yang pakai smartwatch dari Apple.
Nah, jadi dia pandai melihat ceruk peluangnya dan memang Steve Jobs ini bukan orang teknis ya, dia lebih orang marketing dia. Walaupun dia juga pinter, waktu itu dia bisa mendesain game untuk Atari ya. Nah, ini dari pengalaman itu saya punya satu satu simplifikasi ya bahwa bisnis itu sebenarnya STN PDS itu setannya yang pedas gitu. Sebenarnya ini hanya singkatan sih supaya mudah ingat. STN itu kalau kita ini mau menawarkan solusi itu kita harus punya skill, trust, dan network. Tuh, kapan-kapan kita bahas lebih dalam. Nah, gabungan dari tiga inilah seberapa besar solusi kita itu bisa ditawarkan. Contohnya, waktu saya masuk ke bisnis migas, nah, saya hanya punya skill, itu programming gitu kan ya. Trust dan network itu teman saya di tim yang lain yang memang orang geologi yang punya teman-teman di lingkungan minyak. Sehingga bisnis itu bisa jalan. Kalau hanya saya yang mendirikan, itu nggak mungkin jalan. Karena saya hanya mempunyai satu dari tiga ini. Nah, kemudian dalam perjalanan membangun trust itu. Jadi saya walaupun background-nya teknik mesin, saya belajar geofisik dan geologi itu otodidak gitu. Lalu bikin paper-paper ilmiah sampai akhirnya dikenal sebagai ahli di situ. Karena saya punya paper-paper ilmiah itu terbangunlah trust. Dan kemudian network yang awal itu dibina sehingga akhirnya bisnis itu jalan. Nah, tapi sekarang saya punya pemahaman baru bahwa sebelum kita membangun solusinya ini, kita harus berangkat dari customer-nya, ini market ini. Market lebih penting. Kenapa? Waktu pertama saya bikin yang Wafif itu, saya bikin software yang canggih banget. Di dunia itu masih masih sedikit perusahaan yang bisa. Itu namanya itu waveform inversion. Itu karena teman saya namanya Yogi Erlangga itu pulang dari Belanda, dia punya kode yang dipakai oleh Shell Oil. Nah, kita bikin ternyata di Indonesia itu pada nggak bisa pakai gitu, karena datanya tidak sesuai. Maka untungnya dengan cepat kami bisa berganti produk. Jadi saya melakukan riset lagi, baca paper lagi, kemudian kita bikin software yang completely different gitu, beda banget dari produk pertama. Dan itu yang membuat perusahaannya survive. Gitu. Jadi perusahaannya itu kolaps gara-gara marketnya hilang karena 5 tahun lalu ada shale oil, shale gas itu. Tapi kalau sebagai perusahaan sendiri dia berhasil survive dalam 5 tahun. Nah, sekarang saya punya pemahaman baru, jadi bahwa kita harus dari problem. Ya. Apa sih problem yang ingin saya pecahkan? Apakah problem itu memang dibutuhkan atau ingin segera dipecahkan dan seberapa skillnya? Berapa waktu lalu saya webinar bareng pendiri Bukalapak itu siapa? Zaki ya, Ahmad Zaki. Nah, dia dia cerita kenapa dia itu membuat Bukalapak. Dan di awal skeptis semua gitu ya, bahkan mal-mal itu nggak mau ikut. Gitu. Tapi akhirnya dia terbukti bahwa gelombang ini perubahan kebudayaannya, marketnya itu memang ke e-commerce gitu. Dan dalam 2 tahun dia bisa berhasil membuat Bukalapak dan sekarang menjadi salah satu unicorn ya. Nilainya itu lebih dari $1 billion. Nah, itu dia melihat problem, problem itu awalnya tidak dibutuhkan tapi dia melihat tren bahwa itu akan dibutuhkan. Zaman itu saya ingat ada Kaskus. Kaskus itu ada Rekber Black Panda gitu ya, yang kemudian menipu. Di Rekber itu kalau saya si A beli ke B, itu ada C sebagai perantara, duitnya dikirim ke C dulu. Kalau si A beli ke B, B sudah ngirim barangnya, baru duitnya dari C dikirim ke B. Nah, si C ini namanya dulu Black Panda, rekening bersama. Itu dia melarikan uang, miliaran itu. Dan saat itu tidak ada solusi untuk menjembatani transaksi di Kaskus yang luar biasa besar. Nah, disitulah Bukalapak itu masuk. Dan komunitas awalnya itu banyakkan dari sepeda ya, membeli spare part sepeda. Nah, di situ kemudian beruntung ya, jadi bilang saya beruntung aja gitu ya. Karena kebetulan problem itu scale-nya ini besar sekali, scale-nya. Jadi ada kombinasi problem orang jual beli yang trusted harus dijembatani.
butuh karena cepet ya dan susah mencarinya, kayak spare part sepeda waktu itu susah ya, dan skill-nya besar gitu. Maka dia melenting si Bukalapak itu. Kalau sekarang dia masih mungkin minus dan segala macam, penilaian bisnis yang sekarang tidak dari profit di awal ya, karena sudah lazim sekarang horizonnya itu sampai 10 tahun untuk startup. Nah, dari situ kemudian, oh ya berarti selama ini saya salah. Maka ketika kemudian saya bikin Linkprint, Linkprint kan baru tahun lalu, saya berangkat dari problem. Ya, problemnya apa gitu di dunia training itu. Problem di dunia training itu ya kita coba-coba, di awal gagal juga saya itu. Pertama kali bikin training yang hadir dua, yang bayar tuh dua, jadi tekor. Terus kita ngajak teman-teman supaya pura-pura jadi lebih banyak gitu kan ya, dari 5 orang gitu ya. Padahal sebenarnya yang bayar cuma dua, itu dari PT Pos kalau nggak salah. Tapi dari situ kemudian kita tahu, oh kira-kira yang dibutuhkan apa, iterasi sampai akhirnya kita punya brand positioning itu di digital mindset. Ya. Nah dari situ baru melenting sampai kita mempunyai klien perusahaan besar gitu ya. Dan angkanya jadi bagus ya, di atas 1 miliar. Nah itu karena kita mulai dari problem dan kemudian melihat bahwa problem, desain dan skill-nya ini cukup menarik gitu. Ya, cukup menarik. Maka rekan-rekan ketika mendefinisikan problemnya bisnisnya nanti, ya kalau bisa 3 hal ini diperhatikan. Misalnya kan lazimnya pensiunan kan pengennya buka toko ya, warung atau warung makan atau apalah ya gitu ya. Nah, tidak tahu bahwa skill-nya itu nggak bisa besar. Kalau skill-nya nggak bisa besar ya segede-gedenya bisnis kita ya segitu-gitu aja gitu loh. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah, training misalnya itu skill-nya besar. Nah, bayangkan seluruh perusahaan di luar Jawa itu tidak punya vendor training. Dan itu adalah customer itu ya. Jadi besar. Atau misalnya kalau oil gas tadi itu berapa banyak ladang minyak yang harus dicari minyaknya di mananya itu kan. Itu ada terus itu. Kemarin terkena disrupsi saja itu, tapi ya sekarang mulai balik lagi. Nah, ini sekarang kalau saya diminta atau apa berusaha untuk membuat startup baru, saya akan mulai dari market, jadi dari problem, design, and skill. Baru kita akan mencari skill, trust, dan network. Jadi sebenarnya disebut dengan market itu adalah problem. Kalau kita mampu mendefinisikan problem, maka kita sebenarnya punya marketnya. Contohnya, Gojek itu problemnya adalah on-demand transport. Jadi sering kita itu nyari ojek, tukang ojeknya lagi kemana gitu kan, kok sepi gitu kan ya. Sementara angkot nggak ada gitu kan ya. Nah jadi problemnya adalah market itu adalah problem on demand transport. Nah sekarang on demand itu banyak sekali ya. On demand apalah training, on demand apa ya apapun, on demand food ya akhirnya ada GoFood dan segala macam ya. Itu salah satu problem. Problem-problem yang lain ada misalnya problem untuk personalisasi. Jadi misalnya wisata yang spesifik ya, kombinasi religi dengan yang tertentu. Teman saya bisnisnya di travel. Ini kan kehantam juga ini oleh COVID ini. Hampir 6 bulan nggak ada kliennya. Tapi terakhir dia berhasil memberangkatkan sekumpulan pustakawan gitu ya ke Turki untuk studi banding. Jadi sambil jalan-jalan itu yang tidak disangka adalah marketnya adalah market pustakawan. Kemudian terakhir dia cerita dia memberangkatkan ke Bali itu rombongan pesepeda, ya, sepeda. Jadi dia memang memanage paket wisata bersepeda di Bali di masa COVID itu ada. Nah jadi di dalam jargonnya di design thinking itu love the problem, not the solution. Dulu kebanyakan orang itu berpikir bahwa saya punya solusi, lalu saya mencari marketnya, gitu ya. Dan itu yang sering menjadi masalah itu. Contohnya begini, saya punya resep makanan enak banget gitu. Saya bikin terus saya cari marketnya, itu tingkat keberhasilannya jadi kecil. Tapi kalau misalnya kita melihat ada problem, misalnya karyawan yang tiap siang itu harus makan,
atau anak kos atau apapun lah ya gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari solusi yang ke problem yang spesifik itu. Tinggal dihitung skalanya cukup atau tidak. Nah, kebetulan saya tidak ahli di bisnis makanan, jadi ya saya cuma mengamati saja ya. Contohnya ini di luar negeri itu ada DoorDash, DoorDash, DoorDash. DoorDash itu sebenarnya kayak kayak kalau di kita GoFood, tapi zaman itu dia masih mahasiswa. Dia itu cuma listing pakai web, siapa yang mau dibantu membeli makanan gitu. Ternyata ada yang mau gitu ya. Padahal itu websitenya iseng-iseng gitu. Kemudian saya pulang kuliah dia beliin, nganter gitu kan dan seterusnya. Lama-lama jadi perusahaan besar. Jadi dia mulai dari problem. Nah, mari kita masuk ke design thinking for business. Kenapa ini menarik? Karena supaya tidak mengulangi coba-coba gitu ya. Nah, ini kan coba-coba dan modal kita habis untuk coba-coba. Itu yang harus kita hindari. Apalagi nanti kalau udah pensiun itu istilahnya tiket kita atau amunisi kita itu sangat terbatas. Nah, saya mau cerita hal-hal yang menarik. Ini ada kira-kira gambar apa ini kira-kira? Ini kan cuman pil ya. Perusahaan ini dibeli oleh Amazon senilai $1 billion. $1 billion itu hampir 15 triliun ya. Sebelumnya dia ditawar oleh Walmart, kalau nggak salah ya. Itu dia ditawar 700-an atau 750 juta dolar gitu. Terus Amazon, saya mau 1 billion, ya sudah dibeli Amazon. Ini adalah bisnis yang sangat sederhana. Kalau kita itu yang bikin apoteker nih, apoteker. Dia memang menjalankan apotek, terus dia punya ide dibungkusin gitu. Jadi kalau orang sudah sepuh atau obatnya udah banyak ya, ya ada diabetes ya ada apa ya, ada hipertensinya, ada macam-macam lah gitu ya. Itu kan kita bingung, ditulis 3 kali sehari setelah makan, 2 kali sehari, wah pusing lah. Itu dibikinkan bungkusnya. Jadi jam 8 kamu minum ini, setelah atau sebelum makan, nanti jam sekian minum yang ini, malam minum yang ini, udah itu dibungkuskan. Dan ternyata eh, laku, jadi banyak yang ke apotek itu gara-gara sudah dibungkuskan. Jadi sebenarnya ide bisnisnya itu bungkusin aja gitu. Karena problemnya selama ini orang itu lupa minum obat. Sudah minum atau belum itu juga nggak paham gitu ya. Ini ada atorvastatin, ini kan obat kolesterol ini kan ya, ada aspirinnya dan segala macam. Nah, karena sukses itu dan dia kemudian membuat sistem sehingga tidak bisa ditiru dengan cepat oleh apotek yang lain, dia jadi besar dia karena pelanggannya banyak. Nah, karena pelanggannya banyak makin besar, akhirnya dibeli Amazon. Nah, itu satu contoh di mana ini berangkat dari problem. Nah, kemudian ini ada satu contoh lagi ini. Ini kan ada, ini apa ini? Ini baju atau baju bayi yang bisa mulur gitu ya. Bisa mulur atau bisa diubah gitu ya. Jadi ini untuk 4 bulan kayak gini, kalau sampai 3 tahun, seperti ini masih bisa dipakai. Karena problemnya adalah bolak-balik kita beli baju gitu, untuk anak kita. Nah, dia melihat ada problem itu, terus dia membuat baju seperti ini. Dan ya ada yang beli juga ini. Ada yang seperti itu yang beli ya. Karena kita berangkat dari problem. Ingat, market adalah problem. Jadi market Anda itu bukan orang, market Anda problem. Problem itu bisa nanti adalah mesin atau binatang atau apapun begitu sebagai kliennya ya. Jadi market adalah problem. Customer adalah yang membayar solusi atas problem itu. Contohnya begini, customer customer grup training saya itu corporate. Kenapa? Karena yang bayar itu adalah corporate-nya, bukan karyawannya. Tapi problemnya adalah ya problem corporate dan si karyawan, yaitu mau training gitu kan ya. Training itu masalahnya adalah lokasi dan waktu kan. Sehingga sekarang kita desain lokasi sudah online, tinggal bagaimana memanage waktu. Itu salah satu problem yang ingin kita selesaikan. Nah, ini contoh yang ide sederhana kan. Problemnya kan kalau ibu-ibu masak itu harus naruh, mindahin ke tempat ini ya untuk naruh ini bumbu dan yang lain. Nah, dia hanya membuat telenan kemudian ada ini nyaraknya ini. Itu laku juga itu ya.
Karena dia berangkat dari ada nggak yang punya problem itu? Oh ada, terus pas dibikin laku. Terus ada juga ini misalnya desain kursi yang tas bisa ditaruh sini, dia bisa berputar dan segala macam. Ini termasuk desain yang menang desain lomba ini juga dari ide. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, design thinking itu sendiri itu beranjak dari perusahaan yang namanya IDEO. IDEO itu adalah yang mendesain mouse-nya Apple. Mouse-nya Apple pertama kali itu ada mouse itu kan Apple Macintosh ya. Itu pun dia desainnya pertama kali itu dari apa ya? Kayak penghapus atau kotak sabun kalau nggak salah itu. Terus dikasih bulat gitu. Oh ya, kayaknya bisa dipakai. Lama-lama jadi itu. Jadi ketika mendesain itu prototipenya betul-betul nggak ada biaya lah yang murah sekali. Tapi ini nanti jadi salah satu konsep di mana kita mengembangkan bisnis harus ada yang namanya iterasi. Video ini adalah one of the top 25 innovative companies ya. Ya pokoknya canggih lah ini. Ini terkenal lah. Bahkan sekarang dia punya kursusnya juga ini, kursus sertifikasi design thinking. Ini perusahaan di ada yang di Eropa, ada yang di Amerika itu. Ada dua yang mengembangkan design thinking. Nah, jadi di dalam konsep desain itu ada tiga hal yang mirip dengan yang tadi itu, yang kombinasi dari yang saya ceritakan lingkaran market dan lingkaran solusi tadi. Kalau di dalam design thinking itu tiga hal itu adalah viability secara bisnis, visibility secara teknis, dan memang diinginkan desirability. Ini ada disebut dengan inovasi. Nah, kita kan sering inovasi itu asal beda ya. Padahal inovasi itu adalah kreativitas yang dibeli oleh konsumen. Kalau nggak dibeli konsumen ya berarti bukan inovasi. Sekedar kreatif aja. Nah, jadi harus ada tiga unsur ini. Nah, supaya bisa mencapai tiga unsur ini, diperlukan suatu proses yang disebut dengan design thinking. Proses design thinking itu pertama adalah nomor satu, mengamati calon customer kita. Sebenarnya ini adalah memahami the real problem. The real problem. Gojek itu awalnya adalah real problem punyanya si Nadim sendiri. Dia susah cari ojek, kemudian harganya macam-macam ya. Saya mengalami juga itu ya. Di Jakarta ojek dekat aja 20.000 atau 50.000 gitu kan ya. Nah itu dia observasi, kemudian dia membuat istilahnya ojek pakai call itu ada call centernya. Nah, suatu ketika dia itu sudah mulai ada opportunity untuk bikin aplikasi, nah, dia coba kayaknya dia juga beli atau apa begitu ya aplikasinya itu dari India. Yang saya tahu itu memang ada yang sejak Uber populer dia itu sudah berniat ke sana. Begitu ada aplikasi meledak ini permintaannya. Tapi dia memulai itu dari call center. Dia punya ojek-ojek yang dihimpun, terus dia punya call center. Ada fotonya juga pernah saya lihat. Nah dari situ kemudian dari observasi punya masalahnya, lalu punya ide, idenya itu kemudian diwujudkan menjadi rapid prototyping. Nah contohnya adalah begini misalnya, saya mengamati ini ada kelompok yang butuh makanan. Makanannya mungkin malam hari atau pagi hari. Ya. Kalau pagi hari kan solusinya macam-macam ya, orang mau makan entah itu nasi kuning atau apa begitu ya. Tapi yang lebih penting lagi setelah kita tahu problemnya itu, kita bikin rapid prototyping solusi, tapi jangan jatuh cinta dengan solusi itu. Misalnya, wah saya bikin nasi kuning gitu ya. Nah, nasi kuning itu harus dicoba gitu. Kalau dia tidak laku, ya ganti, jangan nasi kuning. Kita harus mendapatkan user feedback itu. Nggak enaknya di mana, supaya enak bagaimana gitu. Mungkin nanti jadi yang lain gitu ya. Mungkin malah jadi bakso dan yang lain kita tidak tahu. Terus ada iterasi, kemudian diimplementasikan, lalu melihat perilaku pelanggan lagi dan seterusnya. Itu namanya design thinking process. Ya. Jadi pertama itu adalah melakukan observasi. Bukan, wah saya ini dari jurusan ini, saya langsung bisa bikin ini, bukan itu. Ya. Pertama kita itu memang ingin menyasar market yang mana, problem apa. Gitu. Jadi observasi dulu, yang akan kita layani ini kira-kira apa. Gitu. Ini contoh ya, misalnya. Sebuah perusahaan diminta rumah sakit untuk mendesain unit gawat darurat. Gitu. Dia itu perhatikan dulu, dia itu perhatikan. Kalau rumah sakit itu tenaga medisnya itu melayani,
Itu dia perhatikan tuh, difoto, diikuti gitu, sampai dia melihat bahwa tangan kiri ini selalu memegang pasien untuk menenangkannya. Nah, sehingga yang tadinya itu desainnya tuh rencananya menggunakan iPad, karena iPad lagi terkenal kan, ternyata tidak cocok ini. Maka dia menggunakannya harus bisa dikendalikan dengan satu tangan. Nah, saya punya pengalaman yang sama. Saya bikin aplikasi di kereta api, untuk di Reska itu ya. Ternyata sebelumnya itu mereka sudah punya aplikasi menggunakan persis menggunakan Tab ya, Samsung Tab di Galaxy Tab itu. Dan aplikasi itu gagal. Ketika kami datang itu mereka desperate untuk mengganti itu dan saya mengusulkan aplikasi itu harus bisa satu tangan. Satu tangan bentuknya sederhana, hanya daftar menu dan seterusnya. Dan akhirnya itu yang dipakai sampai sekarang. Jadi kalau naik kereta, kemudian petugasnya menggunakan aplikasi, nah itu aplikasi buatan tim saya itu. Ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain ini. Bahkan sikat gigi saja itu ternyata unik ya. Jadi IDEO ini diminta mendesain sikat gigi. Sikat gigi anak-anak itu ternyata beda dengan sikat gigi orang dewasa. Bukan sekedar di kepalanya ya, tapi di pegangannya. Anak-anak itu megangnya tidak seperti orang dewasa. Dia digenggam. Ya. Itu diperhatikan tuh caranya. Terus cara menyikatnya bagaimana. Akhirnya muncullah sikat gigi yang cocok buat anak. Bentuknya kayak gini nih. Supaya kalau digenggam pakai tangan anak-anak itu pas itu. Kita kan menggenggamnya mungkin hanya pakai jari ya. Kalau anak-anak itu betul-betul digenggam. Nah, hal-hal yang kecil ini kan sebenarnya problem. Terus menjadi kesempatan. Nah, setelah problem itu didapatkan, baru kita masuk ke fase ide. Fase ide itu jangan terpaku pada ide kita. Kalau bisa ide tim. Ya. Keluarkan semua ide termasuk ide yang gila-gila. Itu biasanya adalah proses brainstorming. Kita tidak tahu ide mana yang akhirnya akan sukses kan. Jadi brainstorming keluarin semua. Misalnya saya mau buka warung-warung apa ya? Ide apa saja ditulis aja. Tapi pertama harus tahu sasaran problemnya siapa. Oke, sekarang makanan pagi hari gitu kan ya. Makanan pagi hari kelompok pekerja yang terlihat mau sambil menunggu bis misalnya seperti itu. Oh, berarti apa idenya? Dia bisa dibungkus, dia bisa di-grab dengan cepat, kayak fast food tapi mungkin nanti seperti apa terserah lah ya, harganya berapa dan segala macam. Itu idenya dikeluarkan ya. Dikeluarkan semua lalu kemudian disusun ulang. Nah, ini sebenarnya mudah ya. Mudahnya itu adalah kalau di yang biasa di pelatihan design thinking itu kita pakai post-it. Setiap ide ditulis di dalam post-it, post-itnya kemudian ditempel-tempel, ide orang lain juga ditempel, lalu dikelompok-kelompokkan, dan dalam waktu kira-kira setengah jam kita sudah punya banyak ide. Nah, fase yang berikutnya yang penting adalah setelah punya ide itu dicoba, disebut dengan rapid prototyping. Jadi, you are going to quickly build a simple prototype, walaupun itu adalah fake atau palsu. Jadi misalnya begini, saya mau bikin handphone, itu nggak usah bikin handphone beneran. Itu pakai karton aja, tebalnya kira-kira sekian, misalnya pakai busa gitu ya. Terus nanti layarnya kayak gini, tombolnya ada di sini. Nah, itu namanya rapid prototyping. Jadi nggak usah beneran ada. Nah, rapid prototyping ini penting sekali karena itulah cara kita untuk mendapatkan feedback. Jadi di dalam design thinking itu yang paling mahal adalah mendapatkan feedback dari customer. Itu rapid prototyping. Nah, kemudian fase 4 adalah user feedback. Jadi ini contohnya dia mendesain alat apa saya lupa. Ini jar ya, untuk orang cacat. Jadi dia itu mendesain bagaimana orang cacat, dia mengundang orang cacat beneran untuk mencoba, Dan kalau nggak bagus ya dia ubah gitu ya. Jadi yang prototipe tadi itu yang penting bisa dicoba oleh user, walaupun itu prototipe bohongan ya. Lalu si user itu bisa memberikan feedback. Ya, contohnya ini get your simple prototype into the hands of people you are designing for. Ini adalah most critical phase. Jadi kalau tidak ada user benerannya, maka ya berarti Anda membuat produk untuk Anda, bukan untuk customer. Nah, kalau misalnya kita bikin warung, kita itu ngetes beneran tadi orang-orang yang mau berangkat kerja butuh makan cepat karena dia itu masih mahasiswa atau masih bujangan gitu ya. Terus ditanya, bagaimana? Apakah bungkusnya, apa rasanya, atau
takarannya, nasinya banyak atau tidak, dan seterusnya. Itu harus dicoba gitu. Nah, ini adalah fase yang seringkali kita memang keluar paling banyak biaya di sini untuk mencoba. Saya mengalami itu ketika yang Wafif tadi yang saya ceritakan, kami beli server itu harganya sampai semiliar. Nah, kemudian kita tawarkan hanya satu yang mau pakai yaitu Pertamina. Waktu itu sebenarnya sudah benar karena kita bikin bisnisnya itu setelah dari pihak Pertaminanya mau pakai. Gitu. Tapi setelah kemudian kita dengan real data itu ternyata data yang ideal itu tidak ada di Indonesia. Jadi software itu canggih tapi tidak cocok. Nah, kami baru mendapatkan user feedback saat itu. Dan itu biaya yang sangat besar karena kita sudah invest server ya, itu sampai 300 core ya, itu mahal banget itu. Kebetulan investornya mau gitu ya. Karena tahu bahwa bisnis ini puluhan miliar gitu. Nah, modalnya kan hanya ya 1-2 miliar lah waktu itu. Itu mau dia. Tapi produk itu akhirnya tidak terbeli. Karena produk itu populer di luar negeri, tidak populer di Indonesia. Nah, untungnya dari user feedback itu segera kita desain produk baru. Jadi waktu itu usernya sering bilang begini, datanya nggak ada, datanya jelek, datanya tahun 70-an, datanya tahun 80-an. Oh begitu ya Pak ya? Jadi datanya selama ini, iya datanya ada yang rusak. Oh gitu ya. Akhirnya saya riset paper untuk memperbaiki data. Dan kita akhirnya berhasil bikin software dan langsung konsumennya jadi banyak gitu kan ya. Jadi berbagai perusahaan itu pakai gitu ya. Karena kita ketika testing itu sering menang gitu ya, gambarnya paling superior gitu ya. Itu karena teknologi untuk memperbaiki data. Nah, itu proses yang sebenarnya seharusnya saya lakukan di awal, tapi waktu itu tidak tahu kan. Jadi itu proses pengalaman yang mahal gitu. Jadi user feedback ini penting banget itu. Nah, dari itu kemudian user feedback kita melakukan iterasi berkali-kali. Ini contohnya ini apa ini ya? Bikin kayak dulu ada Palm ya. Itu mulai dari karton, kayu atau apa, terus prototipe pertama yang masih fail sampai akhirnya beneran jadi. Karena mereka itu akan riset dulu cara orang pegang, cara orang akan menggunakan tombol-tombolnya. Dan itu tidak harus barangnya jadi, jadi palsu aja itu. Nah, iterasi ini adalah kunci di dalam design thinking. Design thinking itu adalah kuncinya prototype, feedback, iterasi. Nah, baru setelah kita menemukan yang paling fit dengan market itu baru kita implementasi besar-besaran. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi sebenarnya inilah yang disebut dengan design thinking. Kita harus pertama itu memahami problem, empathize, pura-pura menjadi customer-nya. Kita tanya, kita wawancara apa real problemnya. Kadang-kadang asumsi kita itu salah gitu. Kita tanyakan gitu kan ya. Misalnya training itu apakah masalah biaya sehingga kalau mahal itu orang nggak mau. Ternyata salah. Training itu kalau bagi perusahaan itu masalah lokasi dan waktu. Biaya tidak masalah malahan gitu kan ya. Kalau biayanya mahal ya kirim 1 atau 2 orang saja. Sehingga training kami itu walaupun 7 juta ya ada yang mau, itu 5 juta juga ada yang mau gitu. Karena lokasi dan waktunya cocok gitu dengan topiknya. Kemudian mendefine problemnya gitu kan ya. Setelah kita tahu problemnya itu, kita bisa bolak-balik di sini ini ada proses iterasi ya. Sampai kita yakin, baru kita ideasi, bikin prototipe dan selalu ada iterasi. Baru kemudian dites, prototipe lagi, tes lagi, bahkan balik lagi ideal lagi dan seterusnya sampai akhirnya kita implementasi. Dan kalau implementasi ternyata masih gagal, ya kita balik lagi ke empathize gitu ya. Itu proses ada 5 ini ya, ada 5 plus 1 implementasi. Test, define, ideate, prototype, test. Nah, implementasi yang terakhir. Nah, ini ada yang disebut dengan double diamond design process. Ya, mohon maaf saya banyak sekali ini teorinya ya. Bukan teori ini sebenarnya. Penyederhanaan dari pengalaman. Jadi kalau kita itu sudah mengetahui problemnya, kita kemudian ideasi, kita dapat insight, kira-kira problemnya apa, mengerucut, kita define specific problem. Nah, kemudian kita baru mencari solusi dari problem itu. Jargonnya kan tadi adalah cintailah problemnya, maksudnya kamu betul-betul memahami problemnya. Nah, solusi itu disesuaikan dengan problem. Kebanyakan dari kita
jumping pada solusi. Jumping pada solusi. Sehingga banyak sekali itu bahkan di perusahaan ya, bikin software nggak dipakai, kita bikin makanan nggak ada yang beli. Itu kan sebenarnya karena kita jumping pada solusi gitu. Jadi kita harus kembali ke real problemnya, mengenali market. Kira-kira gitulah ya. Nah, di dalam membangun bisnis itu ada satu saran yang disebut dengan work on it, not in it. Jadi banyak yang terjebak bikin usaha itu untuk menjadi karyawan di dalam usahanya sendiri. Itu salah. Salah. Nah, kita harus membangun sistem atau produknya. Kita mempekerjakan atau menggalang tim yang untuk kita fokus pada produknya. Contohnya ini misalnya ya, misalnya teman-teman, misalnya Mbak Ella bikin kecombrang gitu kan ya. Fokusnya itu adalah kira-kira customer-nya siapa, dia itu cara membelinya bagaimana, packaging-nya bagaimana, deliver-nya seperti apa, pricing yang cocok apa. Jadi fokus pada work on it. Anda fokus untuk membangun produknya, bukan not in it. Repot masak, repot ini, ya itu in it, ya, berarti kita terjebak di dalamnya gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Apapun bisnis kita itu, kita harus fokus pada work on it. Kalau saya bikin training, saya bukan berminat jadi pengajar. Saya mengajar ketika tidak ada pengajar. Tapi kalau saya menemukan pengajar lain, saya fokus pada mendesain trainingnya. Yang ngajar, ya biar orang lain gitu kan ya. Karena saya harus fokus pada bisnisnya gitu, bukan terjebak di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita misalnya mau mendesain apa yang akan kita lakukan nanti ya. Kita itu sebanyak mungkin problem, kemudian mencari ide-ide yang mungkin, lalu kita petakan mana yang kira-kira itu akan impact-nya besar. Maksudnya kalau bisnis itu jalan ya profitnya cukup lah ya, dan actionable buat kita. Itu sebenarnya semua ide itu ditulis di post-it, post-itnya kemudian ditempel-tempel gitu kan ya, di kertas, bisa juga ya di komputer juga bisa pura-pura seperti itu ya. Nanti kita tahu, ide yang paling bagus ya tentu saja yang paling kanan atas itu yang akan kita eksekusi. Cirinya bukan yang paling idenya paling brilian ya, tapi yang actionable. Actionable trade off dengan impact. Ya, kadang-kadang bentuknya nggak gini ya, misalnya kita yang pilih yang ini. Jangan pilih yang paling bawah. Ini kan impact-nya gede. Oh, saya mau bikin perusahaan recycling seluruh Indonesia gitu, tapi tidak actionable gitu ya. Impact-nya gede gitu, tapi ya gagal gitu. Atau sebaliknya, saya bikin apa ya, jualan nasi kuning lah gitu kan ya. Oh, sangat actionable itu setiap pagi bisa masak gitu ya. Tapi impact-nya kan kecil itu ya. Banyak-banyaknya jualan nasi kuning itu ya berapa gitu kan ya. Nah, kita harus cari yang ada trade off itu. Nasi kuning yang bisa bisa direplika sampai sehari itu jual 1.000 bungkus. Nah, itu baru baru itu impact gitu, punya impact gitu kan ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jargonnya di dalam desain thinking adalah fail faster, succeed sooner. Ini yang bilang foundernya IDEO itu sendiri ya, David Kelly. Fail faster itu kita harus berpikiran bahwa prototipe kita yang awal itu pasti salah. Gitu. Pasti salah. Jadi segera kita coba, gagal kan, dapat feedback, perbaiki lagi sampai karena Anda itu sering salah itu, akhirnya Anda bisa fit dengan market, maka lebih cepat sukses. Gitu. Jadi fail faster, succeed sooner ini adalah mantra atau jargon yang sekarang itu populer di kalangan startup ya. Lebih cepat aja. Misalnya makanan, coba 3 jenis. Oh, yang satu sering laku, yang nomor 2 dan 3 reject. Nah, yang satu yang sering laku itu dikasih varian berikutnya lagi, tes lagi itu. Oh, ternyata sekarang mulai dari baunya, warnanya, ukurannya, itu kan banyak sekali yang harus dites tuh. Sampai akhirnya kita menemukan kombinasi solusi yang paling cocok untuk customer-nya. Kadang dia mahal, kadang dia murah, kadang dia bungkusnya besar atau kecil, kita tidak tahu itu. Tergantung customer-nya. Warung Tegal itu pasti nasinya banyak. Itu keunggulannya warung Tegal gitu kan ya. Murah, nasinya banyak. Warung Padang sebaliknya kalau makan di restorannya pasti mahal gitu. Tapi kalau dibawa pulang nasinya didobel sama dia gitu ya. Itu pasti proses yang sudah
berkali-kali diiterasi ya, turun temurun dari masing-masing warung itu. Oke, jadi the journey of thousand miles began with one step, ya, kata Alonso. Akhirnya berbisnis itu adalah journey. Kita tidak tahu di depan itu akan sukses atau akan tutup gitu ya. Statistiknya itu 1 dari 100 yang survive. 5 tahun pertama itu 1 dari 10, 5 tahun berikutnya 1 dari 10 yang tersisa itu. Berarti 10 kali 10, 100. Jadi dari bisnis itu hanya 1 yang survive dalam 10 tahun. Ya, kita harus siap. Supaya kita lebih berpotensi sukses, maka iterasinya itu harus jauh lebih cepat. Ya, kira-kira itu yang bisa saya share dari pengalaman selama ini. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Oke, terima kasih Om Irul. Menarik ini ya. Jadi kalau tak hitung-hitung tadi, kita ini ber-16, kurangi Om Irul 1, 15. 15 kalau dihargai trainingnya tadi itu minimal 5 juta, itu tuh banget nih, 75 juta ini. Sampai 105 juta. Tadi katanya 7 juta gitu kan. Yang bayar perusahaan kok Om. Kita tahu bahwa itu SPJ-nya lebih gede lagi. Tapi itu unik Om. Jadi pengalaman dulu waktu tahun 2001 itu bikin sharing vision itu. Kita kan Hermawan Kertajaya itu masih trainingnya 1,5 juta Om. Kami itu berani trainingnya itu 5,5 juta sampai 7 juta. Nah, memang awalnya pakai nama ITB sih, pakai nama ITB. Tapi itu eksperimen itu. Waktu itu mula-mula 5 hari. Yang datang itu ada komisaris BCA, ada direktur Indosat, segala macam lah ya gitu ya. Terus 5 hari kelamaan Om. Kita kurangi 3 hari. Ya. Ternyata belum happy Om. Ternyata yang tepat itu 1,5 hari training untuk para eksekutif itu. Jadi harga kita turunkan ke 5 juta, tapi cuma 1,5 hari, jadi profitnya gede kan. Gede. Itu jauh lebih gede saya dibayar di training daripada dapat gaji di pegawai negeri itu. 2001 ini lagi loncatan itu ya. Baru ada loncatannya zamannya Gus Dur digabung-gabung itu kan. Iya, itu kan kalau nggak salah gaji baru 800.000 atau sejuta. Belum sampai waktu itu. Iya. Ya itu sebenarnya. Dan karena yang bayar itu perusahaan, tidak ada yang keberatan. Nah, ada kuncinya tapi. Waktu itu kami desain bahwa training itu adalah dia itu IT dengan bisnis di cross di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Nah, karena teman-teman saya dari elektro itu ahlinya adalah IT, nggak ngerti bisnis, kebetulan saya S2-nya manajemen industri kan. Saya di topik bisnisnya. Jadi kliennya itu dari bank, dari kayak Telkomsel, Excel, Indosat kayak gitu ya. Kemudian dari perusahaan-perusahaan sampai Pemda segala macam-macam kok. Artinya kita itu bikin namanya IT for non-IT people. Lucu itu. Jadi, IT for non-IT people ya bos-bos itu kan ya handphonenya Nokia komunikator tapi makainya juga cuman SMS gitu. Zaman itu gitu kan ya. Sementara kita bisa pakai email dan yang lain-lain. Itu ada gap itu. Nah, di situ ada problem. Di problem itu ada opportunity. Jadi zaman itu adalah transisi dari era internet yang sebelumnya ke era wireless mobile. Dan itu juga ngasih trainingnya gampang Om. Jadi saya tuh searching di internet, berita di luar negeri, kita rangkum teknologi perkembangannya kayak apa, bisnis e-commerce di luar negeri kayak apa gitu. Nah, bos-bos itu kan tidak sempat baca Om. Dia butuhnya cuma dikasih rekapnya, terus menurut Bapak bagaimana? Ini Pak nanti trennya kayak gini, misalnya bisnis nanti akan data, masa kayak gitu nanti membunuh ini dong telepon kami. Ya terjadi itu. Jadi yang menangkap ide itu dulu Pak Hasnul. Pak Hasnul itu pernah ikut ya. Dan juga waktu itu Indosat ya. Indosat itu menerapkan konsep itu. Tapi tiba-tiba Indosatnya berubah keyakinan.
Iya. Nah, akhirnya Pak Hasnul dibaca oleh Excel, Excel yang berani masuk. Berani Jadi masuk. waktu itu tahun 2003 kita sudah ramalkan karena melihat tren ya, Mhm. bahwa komunikasi itu nanti berbasis data. Jadi harganya tetap. Mhm. Itu guncang karena saat itu lagi tinggi-tingginya harga Tinggi-tingginya. SMS kan. Ya. Kita Ya. bilang bahwa nah, Excel itu berani ambil. Friend sama Excel kalau nggak salah waktu itu. Mhm. Dia itu paket data yang unlimited itu. Mhm, mhm. Nah, terus muncul era mobile banking BCA. BCA juga pernah ikut training kami. Hmm. Nah, kalau sekarang karena itu sudah lewat ya, itu brandnya Serivision. Di Linksprint misalnya, saya itu fokus ke digital transformation. Hmm. Nah, jadi ya hanya itu. Kalau minta training yang lain, kami tidak punya. Kami trainingnya hanya digital transformation gitu. Iya, iya. Dan celakanya provider lain tidak punya topik Nggak itu. punya. Jadi ya dicari-cari itu. Itu maksud saya bahwa market itu adalah dari problem. Problemnya sekarang semua Problem. perusahaan sedang gelisah dalam 5 tahun ke depan ini harus bertransformasi digital atau tergilas. Jadi sekarang klien yang sedang jalan ini adalah perusahaan pembangkit. Nah, kebetulan direksinya Hmm. itu punya visi dalam 5-10 tahun. Kan waktu itu gini, ini gara-garanya ada yang ikut satu gitu kan. Kita bicara tentang digital vortex. Hmm. Digital vortex pertama itu kan menghantam industri yang medianya non digital menjadi digital Betul. seperti koran dan yang lain-lain. Ya. Yang kedua itu kan yang intermediasi ya, Hmm. seperti telekomunikasi dan perbankan. Itu mulai di bypass itu. Itu Ya. sudah terkena disrupsi tahun 2000-an 2010-an ini semua Ya. industri yang sebagai middle management itu middle person itu pasti kena. Benar. Nah, generasi ketiga ini adalah tahun 2020 sampai 2030 itu adalah industri-industri yang padat pengetahuan. Hmm. Contohnya adalah dokter, rumah sakit, pembangkit, pokoknya semua yang industri termasuk oil company itu Ya. karena ada teknologi artificial intelligence. Betul. Ya. Jadi Betul. dokter, farmakolog itu Hati-hati. nanti di Ya. bypass Om. Ya, betul, betul. Pabrik obat tuh udah ini sebentar lagi. Makanya sekarang Apoteker itu itu loh, artificial apoteker itu. Di Amerika iya, udah jalan loh ini. udah jalan Om. Jadi sekarang misalnya Iya, sakit kulit, tinggal difoto langsung ketahuan tuh sakit apa. iya, betul. Nah, sehingga terbukalah sebuah market. Marketnya adalah perusahaan-perusahaan yang established, yang gede-gede itu, sekarang semua sedang ingin digital transformasi. Dan tidak ada panduannya itu. Hmm. Celakanya itu. Jadi Iya, iya. misalnya di industri listrik yang Hmm. sekarang kita lagi ada klien di situ. Itu bahkan mereka itu mau kemana itu bingung. Ya kita dampingi itu. Mendefine the new market itu. Misalnya kita bilang bahwa market itu nanti jadi prosumer ya, produser maupun consumer. Tiap rumah itu bisa pasang PV. Harga Hmm. PV drop jatuh kan. Ya, Nah, nanti penggunaan listrik itu turun drastis. betul. Terus ada off grid dan segala macam. Wah, mereka itu, oh ya benar itu. Sekarang saja sudah mulai, apalagi kena COVID ini kan Hmm. penggunaan listrik turun. Ya, Nah itu contoh-contoh sih. ya. Ye, terima kasih. Monggo teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan, silakan loh. Ya, ya kira-kira begitu sih. Nah terakhir kalau dihubungkan dengan ilmu agama ini, terakhir ada lagi satu, Om, bahwa tiap kita Hmm. ini ada keunikan yang Allah titipkan. Ya. Jadi saya itu udah mencoba banyak bisnis, Om. Tapi yang paling cocok itu saya di bisnis pendidikan. Tanda kutip. Karena itu saya kayak ikan di dalam air gitu loh. Hmm. Jadi tapi kalau misalnya sebenarnya ide banyak banget itu, tapi kan kita nggak punya tenaga dan nggak punya timnya. Hmm. 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 Jadi idenya banyak banget. Ya. Itu Tapi sih yang pengalaman. menarik itu tadi itu loh. Siapa ya? Ada. Maaf ya, nek kaya wong Afrika kan mangane Iya. kurang ya, ini itu.
Ya, gimana Mas Mustafa? Oke silakan. Om. Apa ya? Ya, saya tukang komentar aja ya Om ya. Ya, Saya dulu pernah ikut training yang namanya Six Sigma ya. Six Sigma pernah ikut training, kemudian Lean Sigma pernah ikut training. Tapi honestly waktu itu nggak kepikiran sampai ke tadi apa namanya istilahnya design thinking yang tadi ya. thinking ya. Ya, design thinking itu karena pada saat waktu itu kepikirannya adalah problem itu sudah ada dulu, kemudian kalau Six Sigma itu how to solve itu kita nggak tahu menggunakan Six Sigma berdasarkan data-data yang ada segala macam prosesnya seperti itu. Sedangkan kalau yang Lean Sigma itu kan bagaimana memotong proses-proses tanpa menurunkan risknya, risikonya ataupun apa-apa. Ya. Nah itu. Tapi honestly memang ini ilmu yang sangat baru dan kok baru sekarang dapatnya itu sudah kelompok lelaki seksi saya itu bingung gitu. Ya itu Om, pernah kita Seket siji, ya. diminta juga perbankan kan. Kita bilang bahwa sekarang ini kan sudah bank versi 4 lah ya. Bank versi 4 itu dia sudah mulai apa ya, hiperpersonalisasi dan basisnya itu wireless lah ya, wireless technology. Jadi semua bank, termasuk saya Om, saya biasanya pakai BCA, sejak BNI itu pakai mobile banking, saya banyak duitnya saya pindah ke BNI. Karena saya menggunakan mobile banking BNI. itu kan itu baru setahun ya lalu kalau nggak salah itu intens ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Nah BCA anehnya terlambat mobile banking. Saya itu beberapa kali daftar BCA mobile banking, download aplikasinya, kalau diklik itu mengakses yang lain lagi tuh. BCA menang di internet bankingnya kan. Nah menurut saya itu generasi bank 4.0. Tapi bank 5.0 itu sudah mulai masuk. Yaitu bank yang fokusnya bukan lagi kemudahan transaksi, tapi hiperpersonalisasi untuk ini. Jadi bank harus bertindak sebagai konsultan. Dan itu hanya bisa dicapai kalau bank itu mempunyai sistem AI. Bagaimana tahu bahwa seseorang itu kebutuhannya apa, dia harus mempredik. Nah, kan fenomena terakhir ini kan anak-anak muda sekarang pakai Genius kan. Anak-anak teenagers itu pakai Genius. Genius itu dari Bank BTPN itu. Itu kan nggak pakai buku, kartunya juga nggak harus, pokoknya handphone selesai. Gitu. Itu kan era Bank 4.0 itu kan di bypass ke sana semua. Kemudian ini apa bisnis untuk pembiayaan. Itu kan mulai ada crowdfunding. Itu juga cukup menghantam perbankan itu ketika dia proyek pemerintah ya. Tapi kayak misalnya Gropal itu, dia itu kan pembiayaan untuk tambak udang sama tambak ikan. Itu kan direct. Kita bisa ikut 1 juta, returnnya kadang-kadang bisa 12-18% hanya dalam 3 bulan. Cepet itu. Jadi orang akan lebih tertarik ke direct investing yang risikonya tetap terukur ya. Kalau yang gede-gede kayak proyek jalan tol ya pasti konsorsium bank lah ya. Tapi yang saya maksud adalah banknya sudah excellent, sudah menerapkan Six Sigma, sudah lean, artinya ongkos produksinya sudah sangat minimum sehingga profit margin itu bisa terjaga ya. Tapi yang tidak disadari konsumennya yang berubah. Konsumennya berubah. Jadi apa boleh buat ayam goreng Nyonya Soeharti itu sudah sangat enak. Yang datang ya yang kita-kita yang tua ini. Yang muda sudah nggak mau Nyonya Soeharti lagi, pasti malah mungkin yang dipilih adalah McDonald gitu ya. Ya anaknya Nyonya Soeharti lah. Nah? Anaknya Nyonya Soeharti, kalau kita nyasih Nyonya Soeharti lah, mereka anaknya. Loh, anak saya itu lebih tertarik kalau di Jogja itu belinya di Olive. Oh. Olive yang murah itu. Iya betul. Itu dianggap lebih enak daripada Nyonya Soeharti loh. Nyonya Soeharti itu kan kita. Ya, sudah nggak zaman, Om. Olive, Om. Olive 9.000 beres itu ya. Nah, itu. Iya. Memang gini Om, terkait dengan bisnis perbankan ya, saya kebetulan ada di bisnis perbankan, itu kan restricted bisnis ya perbankan itu ya, sehingga kalau kita dari awal di perbankan itu membuat link di bawahnya itu sangat susah karena sangat regulated.
Tapi memang yang paling bagus itu model polanya adalah misalnya Om Irul punya perusahaan, perusahaannya itu membuat bank di bawahnya. Jadi logika ini kenapa? Ini kan kalau kita lihat Gojek, kemudian Grab, kemudian Lazada, saya itu membayangkan kok kita dengan sukarela memberikan semua data pribadi kita kepada mereka, kan itu. Itu tidak ada yang memaksa loh. Iya. Nah, dengan kerelaan itu kan padahal kalau kita di perbankan untuk minta data seperti itu tuh susahnya minta ampun ngadepin customer. Pengennya customer itu pengennya cepat, kemudian nggak ribet-ribetin segala macam. Tapi kita dengan rela hati memberikan data kita, data pribadi ke Gojek, kepada Grab, kepada macam-macam lah. Nah itu memang berarti dari sisi logika bisnis itu dibalik. Jangan punya bank, baru punya anak perusahaan yang lain, tapi punya perusahaan, baru punya bank, sehingga datanya linknya ke sana. Itu satu. Yang kedua memang mungkin Om Rilo makomnya sudah sangat tinggi ya. Kan istilahnya ada inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Itu sudah praktek Om Jok ini berarti Om Irul. Iya. Dalam setiap kesulitan disitulah ada jalannya gitu loh ya. Berarti benar tadi yang ditangkap itu kesulitannya dulu. Istilahnya kalau bahasa kami itu istilahnya apa istilahnya pull buttonnya ya. Pull button dibanding kita pengen menawarkan dengan model push button gitu ya. Ya, memang kecenderungannya ke sana, kemudian ada lompatan lagi ke customer oriented. Nah, kemudian yang sekarang ini yang mulai berkembang AI, artificial intelligence yang istilahnya predicted need ya, itu yang seperti itu. Ya kira-kira gitu Om tanggapan saya. Safak, kalau ditanya bank terbesar dunia sekarang siapa Om? Aduh, bank terbesar setahu saya itu kalau yang aku nggak tahu persis ya, HSBC sih setahu saya itu 53.000 triliun atau berapa aku nggak paham. Oh, ternyata Om, finansialnya Alibaba Om. Itu customernya hampir 1 miliar orang. Dan terakhir itu dia investmentnya itu yang pakai itu dia sempat melebihi JP Morgan itu. Sekitar 250 billion kalau nggak salah. Tapi kemarin ada yuan turun itu dia agak turun lah di sekitar 150 atau berapa. Itu terbesar Om. Saingan nomor 2-nya adalah mungkin ya undi katanya itu Tencent. Oh, Tencent. Tencent waktu yang Alibaba itu sekitar 700 juta orang, Tencent mengaku itu customernya sudah 900 juta orang. Tapi saya kira dua-duanya sekarang sudah lebih dari 1 miliar. Nah, apa yang menarik, banknya itu dipakai untuk transaksi internal Alibaba kan. Jadi misalnya saya jualan di Alibaba, saya penjual nih, saya butuh modal untuk menambah stok. Saya tinggal pinjam ke Alibaba. Alibaba juga nggak rugi karena itu ada di rekening dia sendiri kan. Terus habis itu pembelinya kan menggunakan Alipay kan. Nah, duitnya di situ juga. Jadi muter-muter di servernya Alibaba. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh bank karena Alibaba mengerti kebutuhan customer-nya. Itu yang tidak dipunyai oleh bank karena dia tidak punya aktivitas customer. Sehingga langkah BNI menggunakan mobile banking itu tepat sebenarnya. Jadi kalau kita itu menggunakan layanan yang lebih personal itu, dulu kalau orang ke branch ya ke kantor cabang itu hanya 1 bulan 1 kali Om. Ketika pakai ATM itu mungkin seminggu 1 kali. Ketika pakai handphone 1 hari 1 kali bisa terjadi. Nah, berapa banyak data transaksi itu bisa untuk profiling kegiatan si customer. Itu yang dimiliki Gojek Om. Jadi Gojek tahu hari ini saya itu pakai GoSend atau pakai GoFood atau apa. Dia tahu, dia nawarin apa coba? Dia nawarin pay letter kan? Iya. Pay letter kan kartu kredit sebenarnya, maka bisnis kartu kredit mati gara-gara itu. Pay letter itu saya kadang-kadang pakai juga. Ini bedanya cuma 9.000 lah ya sudah lah gitu ya pay letter aja lah. Saya beberapa kali pakai pay letter itu di Traveloka. Saya daripada ngeluarin uang misalnya berapa? Tiket total kan 1 juta misalnya gitu kan ya. Dihitung-hitung kalau pay letter saya kena misalnya 30.000. Pay letter aja. Kenapa? Cash flow saya lebih enak bagi saya gitu.
Nah, itu kan sebenarnya dulu adalah bisnisnya Citibank dan kawan-kawannya, termasuk BNI kartu kredit kan. Ya sudah di-bypass oleh paylater. Crowdfunding di-bypass. Jadi tinggal pembiayaan konsorsium yang proyek gede-gede, Om. Nah, maka bank besar itu harus membuat anak usaha yang lebih lincah. Yang untuk tadi kan masalah restriksi regulasi. Tapi teman saya dulu di BRTI, dia bilang begini, pemerintah itu melihat ini kok, melihat kepentingan negara dan rakyat. Itu. Jadi kasus Gojek itu kan dia melanggar regulasi. Tapi negara butuh kesempatan kerja dan regulasinya dirubah, Om. Regulasinya dirubah itu. Sama nanti perbankan regulasinya dirubah. Yang dulu harus sekian, harus prudent, harus dicek ini. Sekarang handphone aja cukup itu kan ya. GoPay kan handphone saja, Om. GoPay handphone saja. Siapa itu yang ngecek itu? Oh, duitmu sendiri hilang sendiri gitu kan, paling dibatasi maksimum 1 juta misalnya gitu kan. Karena tidak dijamin OJK misalnya gitu kan ya. Ya itu kan evolusi, Om. Ya kira-kira begitu sih. Oh, banyak sih yang benar. Tapi kalau kita kembali ke persiapan pensiun kan kita bicara tentang ke pribadi nih ya. Konsep yang sama itu mau diterapkan untuk perusahaan besar maupun untuk perusahaan kecil itu sama. Jadi kita harus berangkat dari customer. Nah, customer kita 5 tahun lagi saat pensiun itu kira-kira siapa? Cobalah mulai dipahami dari sekarang, mulailah dites dengan produk solusi kita, plus iterasi gitu. Jadi jangan ditunggu 5 tahun lagi. Ya nyicil lah, mulai misalnya nih, Ceng Titik kan punya kopi ya, kafe kopi ya. Itu dipelajari itu yang sering datang siapa, terus ditanya maunya apa, senangnya apa, kapan gitu kan ya. Kalau ditawari model begini mau enggak, karena fokus di user feedback dan iterasi itu adalah kunci design thinking. Nah, jadi kalau produk kita tidak pernah beriterasi, berarti Anda tidak menerapkan konsep design thinking. Design thinking itu fail faster. Nyoba ini gagal, oke saya coba lagi, oh gagal lagi. Ya, saya tanya, kurangnya apa? Menurut Anda kurang apa? Saya training itu dalam 1 tahun berubah metodenya itu sering sekali, Om. Terakhir ini sebenarnya kan trainingnya harusnya in-house offline. Tiba-tiba kena ada COVID, langsung kita eksperimen trainingnya online. Langsung kita tes. Ada feedback, kita perbaiki lagi, ada feedback, kita perbaiki lagi gitu. Jadi sehingga akhirnya mereka merasa, bisa juga ternyata training online. Sekarang yang saya lagi pusing begini, biasanya itu kalau training, itu kan peserta training itu dapat inilah uang jalan lah ya, ke Bandung, hotel segala macam. Nah dengan training online itu hilang. Sebenarnya kita menawarkan begini, bagi siapa yang bisa komplit gitu ya, itu dapat reward. Tapi itu jadi kesannya seperti apa ya, bukan uang sogokan ya, uangnya perusahaan dikembalikan lagi itu loh. Nah, itu sedang saya pikirkan solusinya. Solusinya bagaimana? Karena kasihan juga peserta trainingnya, dia tetap kerja, disuruh ikut training, terus tidak dapat apapun. Nah, terakhir ini eksperimennya begini. Bagi yang ikut, itu kita sediakan namanya QR Code, Om. Stempel lah istilahnya ya. Jadi kalau dalam sehari itu dia bisa dapat 2 QR Code, itu dapat 100.000, Om. Oh itu jadi semangat itu, Om. Trainingnya semangat itu. Lumayan 100.000 dikirim ke link aja. Dan itu yang bayar perusahaannya, bukan kami. Cuman kita sepakat memberi itu sebagai ganti uang perjalanan. Ya itu contoh fail faster, success sooner. Jadi kita harus iterasi dengan cepat. Ya, baik, kayaknya sudah waktunya habis. Kalau teman-teman nggak ada yang ingin didiskusikan, ya kita selesai aja. Saya kira gitu ya, teman-teman, sudah jam 9. Ini juga kemungkinan besok juga teman-teman ada yang berangkat pagi-pagi ataupun sudah ada yang aktivitas pagi hari. Saya lihat ini tidak hadir ya. Ya. Oke, mungkin ada kesibukan yang lain. Baik, terima kasih Om Irul, juga terima kasih teman-teman semuanya, ini menarik banget ini. Ini harus diteruskan tapi waktu nih. Marilah kita akhiri kajian kita ini, baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Matur nuwun semuanya.
Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.